Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, sebuah kitab ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada hadis nomor 73. Al-Bukhariyu qala. Al-Bukhariyu utawi Imam Bukhari iku qala wasdawuh sapa Imam Bukhari. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allahu illa ayyakuna ma'rufan bisabri fayu'thiru ala nafsihi walau kana bihi khasasah. Man utawi sapane wong iku akhadha ngalap sapa man amwalan nasi ing pira-pira bondone menungso yuridu ngarepaken sapa man itlafaha ing rusak amwalan nas atlafahu mongko
atlafahu mongko ngrusak utawa binasaaken ing man sapa Allahu Gusti Allah. Illa ayyakuna kejaba yen ta ana sapa man iku ma'rufan wong kang den kenal bisabri kelawan sabar. Fayu'thiru nuli dhisikaken sapa man ala nafsihi ing atase awak dhewe man walau kana lan senajan ana bihi iku kelawan man khasasatun utawi kefakiran lan kebutuhan. Kafe Ali Abi Bakrin kaya penggawene Abi Bakar hina tasaddaqa ing dalem nalikane sedekah sapa Abu Bakar bimalihi kelawan bondone Abu Bakar, kelawan sekabehane bondone Abu Bakar. Wa kadzalika lan iku kaya mangkono-mangkono fi'li Abi Bakar athara wis dhisikaken sapa al-ansaru para sahabat al-ansar al-muhajirina ing pira-pira kaum muhajirin. Wa nahalan wis nyegah sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mali saking niat-niataken bondo. Falaisa mongko ora ana lahu iku ketuwe madyun ayudayya yen to niat-niataken sapa madyun amwalan nasi ing pira-pira bondone menungsa bi'illatis shadaqati kelawan illah utawa kelawan sebab sedekah. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan beryuridu dengan keinginan untuk merusaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak dia kecuali apabila dia dikenal dengan kesabarannya sehingga dia mendahulukan orang lain atas dirinya meskipun ada kefakiran atau kebutuhan pada dia. Seperti perbuatannya Abi Bakar ketika beliau bersedekah dengan semua hartanya. Demikian juga seperti orang-orang Ansor, para sahabat Ansor yang mereka mendahulukan sahabat Muhajirin atas mereka. Dan Nabi SAW itu melarang untuk menyia-nyiakan harta. Tidak boleh bagi seseorang untuk menyia-nyiakan harta orang lain, harta manusia dengan alasan sedekah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud dia untuk merusaknya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan merusak hartanya di dunia, itu maksudnya al-atlafahullah, dan juga akan menyiksanya nanti di akhirat. Itu yang dimaksud dengan atlafahullah. Jadi Allah merusaknya artinya Allah akan menghancurkan hartanya di dunia dan Allah akan menghukumnya atau menyiksanya nanti di akhirat. Maksudnya bagaimana di sini? Yaitu apabila seseorang itu misalnya dia punya hutang, dia memiliki hutang, kemudian dia punya uang
atau punya harta untuk bisa membayar hutang tersebut kepada orang lain. Jadi misalnya si A memiliki hutang kepada si B, memiliki hutang misalnya 100 juta. Nah, si A ini memiliki harta untuk bisa membayar hutangnya kepada si B sebanyak 100 juta itu. Tetapi dia tidak menggunakannya. Dia tidak menggunakannya untuk membayar hutang. Justru dia menggunakannya misalnya untuk bersedekah, tidak menggunakannya untuk membayar hutang. Maka orang yang seperti ini dia berdosa, karena dia semestinya dia harus mendahulukan kepentingan yang wajib daripada yang sunnah. Dia harus mengutamakan yang wajib dari perkara yang sunnah. Semestinya kan seperti itu. Tetapi dia tidak. Dia justru mendahulukan hal yang enggak wajib, yaitu bersedekah. Kemudian dia tidak membayarkannya untuk membayar hutang. Di sini dia dikatakan atslafahullah, artinya di dunia nanti harta bendanya akan dihancurkan oleh Allah. Dia akan bisa tidak memiliki harta benda kekayaan di dunia ini, dan nanti di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang misalnya dia memiliki harta untuk bisa memberikan nafkah kepada dirinya dan keluarganya, istri dan anaknya. Dia memiliki harta yang bisa cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan istri dan anak-anaknya, kebutuhan pokok untuk memberikan nafkah, untuk memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal anaknya, itu ada. Artinya dia membutuhkan harta itu, dan dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi justru uang yang seharusnya itu dia berikan untuk sebagai nafkah istri dan anak-anaknya, justru digunakan untuk sedekah. Dia sedekahkan duit itu, misalnya dia butuh 100.000 untuk menafkahi istri dan anaknya hari ini. Tetapi justru uang itu digunakan dia untuk sedekah, tidak untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, yang padahal itu hukumnya wajib. Sehingga istrinya, anaknya kelaparan pada hari itu karena bapaknya ini punya uang 100.000 malah digunakan untuk sedekah. Nah, hukumnya seperti ini enggak boleh, haram. Dia berdosa, dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala atlafahu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan harta bendanya di dunia ini. Dia enggak akan memiliki harta benda, dan juga Allah akan menyiksanya nanti di akhirat. Bisa difahami sampai situ? Nah, jadi kalau seseorang itu misalnya dia memiliki sebuah kewajiban, misalnya membayar hutang, maka membayar hutang harus lebih didahulukan dari sedekah. Kalau seseorang misalnya dia memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya, maka memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yang ini merupakan kewajiban harus didahulukan daripada dia bersedekah. Itu hukum dasarnya seperti itu. Enggak boleh sebaliknya. Dia menyia-nyiakan kewajibannya untuk melaksanakan sebuah amalan yang hukumnya itu sunnah. Itu tidak semestinya seseorang melakukan hal yang seperti itu. Nah, kecuali, di sini dikatakan illa ayyakuna ma'rufan bisabri. Kecuali apabila dia itu dikenal dengan kesabarannya. Dikenal dengan kesabarannya.
maka itu diperbolehkan sehingga dia mendahulukan orang lain daripada dirinya. Nah, misalnya dia sedang kelaparan. Dia sedang kelaparan. Kemudian dia melihat orang lain juga kelaparan. Dia cuman punya makanan misalnya atau punya air, cuman hanya seteguk saja. Hanya bisa untuk dia atau untuk orang lain itu. Kemudian dia bisa bersabar. Nah, dia bisa bersabar untuk menahan dahaga itu. Dia sabar dan dia bisa ridha. Kemudian dia mendahulukan orang lain itu daripada dirinya. Dikasihkan air yang cuman seteguk itu, diberikan kepada orang lain, dia sabar untuk menahan dahaga. Maka di sini tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia orang yang sabar. Dia dikatakan ma'rufan bis-sabri. Atau tadi contohnya misalnya seseorang punya hutang kepada si A tadi punya hutang kepada si B. Si A sudah punya harta untuk bisa membayar hutangnya kepada si B. Tetapi si B, orang yang dihutang itu sabar. Dia mengatakan nggak apa-apa, saya nggak dibayar hutangnya dulu. Misalnya dia nggak apa-apa, saya ridha, saya sabar untuk tidak dibayar hutangnya dulu, kamu gunakan untuk yang lain. Kemudian orang ini menggunakannya untuk sedekah, tidak menggunakannya untuk membayar hutang. Maka di sini hukumnya menjadi boleh. Kenapa? Karena orang yang dihutangi itu sabar, ridho terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berhutang tersebut. Atau misalnya seseorang dia memiliki harta tadi untuk memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Terus dia mensedekahkan hartanya ini, mensedekahkannya tidak untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tetapi istrinya sabar. Istrinya mengatakan saya ridha. Saya ridha, saya sabar untuk kelaparan hari ini. Demi untuk orang lain. Demi untuk orang lain. Orang lain juga sangat membutuhkan. Berikan ke orang lain. Kami sabar untuk menahan lapar hari ini. Anak-anaknya juga semuanya ridho dan sabar untuk hal itu. Maka ini hukumnya menjadi boleh. Nah, jadi tahu rinciannya ya. Jadi pada dasarnya seseorang yang berhutang kepada orang lain, dia harus mendahulukan hutangnya untuk membayar hutangnya daripada sedekah. Pada dasarnya seseorang yang memiliki tanggungan terhadap istri dan anaknya, maka tanggungan nafkah, maka dia harus mendahulukan memberikan nafkah untuk istri dan anaknya daripada sedekah. Seseorang yang misalnya memiliki kebutuhan yang hukumnya wajib, itu harus didahulukan dari hal yang hukumnya sunnah. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi dalam kondisi seseorang itu ma'ruf bisabri, seseorang itu sabar dan ridho ketika harus mendahulukan orang lain daripada diri mereka, maka dalam kondisi ini hukumnya menjadi boleh. Seperti yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita mengetahui bahwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau sudah masuk ke dalam agama Islam, beliau pada awalnya dikenal sebagai seorang yang kaya raya. Beliau melimpah dengan kekayaan dan harta benda. Tetapi kemudian Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memberikan atau mensedekahkan seluruh hartanya, seluruhnya, bukan apa artinya seluruhnya? Enggak tertinggal sedikit pun. Seluruh hartanya beliau berikan untuk kepentingan dakwah Islam, diinfakkan untuk
kepentingan dakwah Islam. Tidak ditinggalkan. Kalau sekarang tidak ditinggalkan untuk beliau dan istrinya serupiah pun, itu enggak ada. Artinya sedikit pun dari harta beliau enggak ada yang disisakan. Semuanya untuk sedekah. Itu karena kuatnya tawakulnya Sayyiduna Abu Bakar dan keluarganya. Nah, yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar ini mendahulukan orang lain daripada keluarganya sendiri. Nah, daripada kewajiban beliau memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Tetapi itu beliau lakukan. Dan yang beliau lakukan itu bukan dosa. Kenapa? Karena dalam kasus ini istri dan anak-anaknya Sayyiduna Abu Bakar itu ridho. Nah, di sini ridho, semuanya ridho, sabar, menerima apabila beliau Sayyiduna Abu Bakar mendahulukan yang lain daripada kebutuhan mereka. Tetapi ini sulit ya, orang yang seperti ini tingkatannya sudah sangat tinggi. Yang bisa ridho dan mendahulukan orang lain daripada dirinya, ini hal yang sesuatu yang luar biasa, yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang ketika sudah sanggup ridho, sabar, sabar menderita demi orang lain. Ini tingkatannya sudah menunjukkan kesempurnaan iman, karena dia berarti lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri. Bukan hanya dia mencintai dirinya, mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya, tetapi dia lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri, sehingga dia mendahulukan orang lain daripada diri dia. Dan itu akan sangat sulit. Kebanyakan orang itu masih memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Dan memang kalau itu merupakan kewajiban, itu harus didahulukan. Kalau kita memiliki harta, kecuali kalau hartanya lebih. Kalau harta yang kita miliki itu pas untuk menafkahi diri kita dan istri anak, itu dulu didahulukan, baru lebihnya untuk sedekah. Semestinya seperti itu. Tetapi kalau pas-pasan, dia sendiri orang fakir. Yang harta benda yang dimilikinya itu pas untuk memenuhi, untuk membayar hutangnya. Harta yang dia miliki itu pas untuk memberikan nafkah istri dan anaknya. Maka dia harus mendahulukan itu, kewajiban itu daripada yang lain, yang sedekah kepada orang lain. Itu hukum dasarnya begitu. Tetapi jika dia ma'ruf bis sabri, dia termasuk orang yang sabar, ridho, rela dengan kondisi seperti itu, maka hukumnya menjadi boleh. Seperti yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar, juga seperti yang dilakukan oleh kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Kita mengetahui bagaimana kisah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Penduduk Makkah yang mereka hijrah ke Madinah namanya kaum Muhajirin. Kaum Ansar yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin itu disebut Ansar. Penduduk Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin disebut kaum Ansar. Kaum Muhajirin, penduduk Makkah, umat Islam yang hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka meninggalkan semua harta bendanya. Jadi harta benda yang dimilikinya di Makkah, tanahnya, rumahnya, harta bendanya semuanya itu ditinggalkan di Makkah, kemudian berangkat hijrah ke Madinah tidak membawa harta sepeser pun. Itu kaum Muhajirin. Ketika sampai di Madinah,
Ketika sampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan kaum Ansar itu luar biasa, mereka memberikan harta benda mereka kepada kaum Muhajirin. Itu yang dimaksud dengan atharul ansar al-muhajirin. Sebagian di antara mereka itu memberikan semua hartanya untuk kaum Muhajirin dan meskipun sebenarnya mereka itu membutuhkannya. Kaum Ansar dia masih butuh sebenarnya terhadap harta itu, tapi diberikan kepada kaum Muhajirin. Nah, ini juga diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena kaum Muhajirin di sini ma'ruf bis sabri. Karena mereka sabar, mereka ridha terhadap hal itu untuk memberikannya kepada orang lain. Maka perbuatan yang seperti ini menjadi perbuatan yang mulia. Tapi kalau dia mendahulukan orang lain, sementara dia kemudian menyia-nyiakan kewajibannya, misalnya dia tidak memberikan nafkah istri dan anaknya, tetapi dia sedekah terus menerus kepada orang lain, sementara istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, dan mereka nggak ridho terhadap hal itu, maka orang ini mendapatkan ancaman yang berat, yaitu atlafahullah. Artinya Allah akan menghancurkan harta kekayaannya di dunia, dan nanti di akhirat Allah akan mengazab dia. Jadi harus lihat-lihat, orang berbuat baik itu harus melihat terhadap kondisi. Zahirnya ketika dia bersedekah kepada orang lain itu sesuatu yang baik, tetapi ketika dia menyia-nyiakan kewajibannya membayar hutang, kewajibannya untuk memberikan nafkah, maka itu menjadi perbuatan yang tidak baik, yang maksiat, yang haram, yang nanti dia akan mendapatkan ancaman azab di akhirah. Wa nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mali falaysa lahu ayudayya amwalan nasi bi'illati shadaqah. Ini yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Tidak boleh seseorang itu menyia-nyiakan harta orang lain dengan dengan alasan untuk sedekah, tidak membayar hutang dengan alasan dia bersedekah kepada orang lain. Itu namanya menyia-nyiakan harta orang lain, karena ini sebenarnya hak orang yang dihutangi itu, tetapi dia justru tidak memberikannya kepada orang tersebut dan mensedekahkannya untuk orang lainnya lagi. Hadirin rahimakumullah, bisa dipahami ya. Jadi mendahulukan orang lain dari diri sendiri namanya al-ithar. Al-ithar itu adalah perbuatan yang baik, tetapi dengan catatan tidak boleh menyia-nyiakan kewajibannya terhadap orang lain, terhadap istrinya, terhadap keluarganya, terhadap orang yang dihutangi, dan seterusnya, dengan catatan seperti itu. Atau kalau dibalik tidak diperbolehkan bagi seseorang itu untuk menyia-nyiakan kewajibannya dalam harta terhadap orang lain dengan alasan untuk sedekah, kecuali apabila orang tersebut itu bisa sabar dan ridho. Orang yang terkait, apakah itu dirinya sendiri atau orang yang dihutangi atau keluarga yang wajib dia beri nafkah, itu sabar dan ridho, maka hukumnya menjadi boleh. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Burdata an abihi
Abi Burdah namanya Amir, abihi itu namanya Abu Musa al-Ash'ari. Anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ala kulli muslimin iku ing atase saben-saben wong Islam shadaqatun utawi sedekah. Faqalu nuli dawuh sapa para sahabat, ya Rasulullah, faman lam yajid, faman mangko utawi wong lam yajid kang ora nemu sapa man, nemu ing bondo kanggo sedekah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya'malu kerja sapa man biyadihi kelawan tangane man, fayan faunuli aweh manfaat sapa man nafsahu ing awak dhewe man, wa yatasaddaqu lan sedekah sapa man. Qalu padha ngucap sapa para sahabat, fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, yu'inu nulung sapa man dzal hajati ing wong kang duweni hajat, al malhufa kang jaluk tulung. Qalu padha ngucap sapa para sahabat, fa illam yajid mengko lamun ora nemu, qala jawab sapa Kanjeng Nabi, falyamal mengko becik nglakoni sapa man bil ma'rufi kelawan kebagusan, wal yumsik lan becik nyegah sapa man an anisyarri saking perkara kang ala. Fa innaha mengko sak temene iku sak temene mangkono-mangkono penggawe nglakoni kebagusan nyegah perkara kang ala lahu ketuwe man iku shadaqatun sedekah. Diriwayatkan dari Abi Burdah namanya Amir dari ayahnya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atas setiap muslim sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, orang yang tidak menemukan harta untuk sedekah itu bagaimana? Kemudian Nabi menjawab, hendaknya dia bekerja dengan tangannya, kemudian dia memberikan manfaat pada dirinya dengan harta hasil kerjanya itu dan bersedekah. Mereka kemudian berkata, apabila dia tidak menemukannya, Nabi menjawab, yu'inu dzal hajati, dia bisa menolong orang yang punya hajat, yang meminta tolong. Kemudian mereka berkata, apabila tidak menemukannya, wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, hendaknya dia melakukan perkara yang baik dan mencegah diri dari melakukan perbuatan yang buruk. Sesungguhnya itu bagi dia adalah merupakan sedekah. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaannya sedekah, tentang keutamaan daripada sedekah, bahwa sunnah yang sangat ditekankan bagi kita untuk melakukan sedekah. Tetapi sedekah itu tidak mesti berupa pemberian. Tidak mesti berupa pemberian berupa uang atau berupa harta benda. Itu yang dipahami oleh para sahabat di awal ketika Nabi mengatakan ala kulli muslimin sedekah, bahwa setiap muslim itu dia disunnahkan untuk melakukan sedekah. Sunnah yang sangat dikuatkan setiap muslim itu untuk bisa bersedekah. Di sini dipahami oleh para sahabat bahwasanya sedekah yang dimaksud itu adalah berupa pemberian harta, yaitu seseorang memberikan harta kepada orang lain. Dan itu yang biasa kita fahami, bahwa sedekah itu yang memberikan harta kepada orang yang membutuhkan, kepada orang lain secara umum. Itu yang disebut dengan sedekah. Sehingga karena pemahaman
dari para sahabat, sedekah itu adalah memberikan sebuah pemberian harta. Maka para sahabat kemudian bertanya, bagaimana jika seseorang itu nggak punya harta untuk disedekahkan? Dia nggak punya harta benda untuk bisa disedekahkan. Nabi menjawab, ya, dia bekerja dengan tangannya, kemudian dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan kemudian mensedekahkan sisanya. Jika dia nggak menemukan itu, artinya dia tidak bisa melakukan itu, bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu dengan menolong orang yang memiliki hajat yang dia al-malhuf, artinya al-mustaghith, yang dia itu meminta pertolongan, memberikan pertolongan kepada orang yang meminta pertolongan. Kemudian para sahabat bertanya, apabila dia tidak bisa melakukan itu bagaimana? Nabi mengatakan hendaknya dia melakukan kebaikan dan menahan diri dari melakukan keburukan. Maka itu juga merupakan sedekah. Nah, jadi kita dianjurkan untuk bersedekah, dan sedekah itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Setiap kita, masing-masing dari kita itu bisa melakukan sedekah sesuai dengan kondisi masing-masing. Bagi kita yang memiliki harta kekayaan, harta benda, maka kita bisa bersedekah dengan harta benda yang kita miliki. Kita disunnahkan untuk bersedekah. Yang dimaksud adalah di sini sedekah sunnah. Kalau sedekah yang wajibah namanya zakat, itu memang wajib, tidak ada pilihan kecuali dia harus wajib untuk mengeluarkannya. Tetapi sedekah sunnah, ya sunnah hukumnya, sedekah tatawwu hukumnya adalah sunnah. Nah, di sini kita melakukannya. Setiap muslim hendaknya dia disunnahkan untuk bersedekah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kita punya harta, maka kita sedekah dengan harta benda, dengan memberikannya kepada harta benda yang kita miliki kepada orang lain. Apabila enggak memungkinkan kita untuk bekerja, kemudian kita bisa menghasilkan harta dan kemudian sedekah dengan itu, maka hendaknya kita melakukannya. Karena enggak setiap orang yang memiliki harta itu dia bekerja. Ada orang nggak bekerja tetapi dia memiliki harta kekayaan yang banyak karena dapat warisan dari orang tuanya misalnya, atau dia dapat rezeki nomplok sehingga dia mendapatkan harta kekayaan yang melimpah, atau dia mendapatkan pemberian dari orang, harta yang melimpah dan seterusnya, mendapatkan hibah dan seterusnya. Tanpa dia bekerja, tapi dia punya harta, dia bisa bersedekah dengan harta yang dimilikinya. Kalau nggak punya kecuali dengan bekerja, dia bekerja, kemudian dia mendapatkan hasil dari pekerjanya itu, kemudian dia menggunakannya untuk dirinya, memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, kemudian sisanya disedekahkan. Hendaknya ada yang dia sedekahkan. Kalau dia nggak bisa seperti itu, maka menolong orang yang membutuhkan pertolongan itu juga merupakan sedekah. Tidak harus berupa pemberian harta benda. Ada seseorang yang dizalimi oleh orang lain, kemudian kita menolong dia dengan cara-cara tertentu, tidak harus dengan membayar uang karena dia memang nggak mampu untuk bisa menolongnya dengan harta benda yang dimilikinya. Misalnya dia dengan kekuasaan yang dimilikinya, dengan kepandaiannya dalam berbicara yang dia miliki, atau misalnya ada seseorang dia nggak bersalah, kemudian dia ditangkap dan diadili atas perbuatan yang nyata-nyata dia tidak melakukannya. Kemudian dia sebagai seorang pengacara,
yang hebat. Dia seorang pengajar yang hebat yang dia bisa menolong orang yang dizalimi itu. Kemudian dia keahliannya itu dia gunakan untuk menolong orang yang terzalimi itu. Nah, maka di sini juga sedekah, dia berarti sudah melakukan sedekah. Atau seseorang ada yang sedang dizalimi oleh orang lain, dalam harta atau secara fisik dan lainnya. Kemudian dia dengan kekuasaan dan kewibawaannya dia bisa menolong, dia bisa memberi nasihat orang yang menzalimi, atau intinya dia bisa menolong orang yang sedang dizalimi tersebut karena dia orang yang lemah. Orang yang lemah, karena biasanya yang dizalimi itu orang-orang yang lemah, baik dari sisi harta benda, dari sisi jabatan. Dia rakyat biasa dizalimi oleh penguasa. Orang miskin sering dizalimi oleh orang-orang kaya. Orang-orang yang lemah secara fisik sering dizalimi oleh orang-orang yang kuat secara fisik, dan seterusnya. Nah, ketika kita memiliki kemampuan menolong orang lain, menyelamatkan orang lain dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lainnya lagi, maka itu merupakan sedekah kita. Nah, itu merupakan sedekah kita. Jadi meskipun kita nggak memberikan harta kepada orang lain, tetapi kita sudah melakukan sedekah. Kalau itu juga nggak bisa kita lakukan karena kita sendiri juga orang yang lemah. Gimana orang lemah menolong orang lemah? Nggak bisa. Kita sendiri juga orang terzolimi. Gimana mau menolong orang yang dizolimi? Menolong diri kita sendiri aja nggak bisa. Misalnya kita nggak bisa melakukan itu. Bagaimana sedekahnya? Sedekahnya ya dengan melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Itu sudah merupakan juga sedekah. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini, itu sedekah kita. Ketika kita menahan diri dari melakukan hal-hal yang tercela, itu juga merupakan sedekah bagi kita. Dikatakan fa innaha lahu sedekah. Berarti setiap orang muslim itu pada hakikatnya dia bisa melakukan sedekah sesuai dengan kondisi masing-masing. Sesuai dengan kondisinya. Orang kaya sedekah dengan hartanya. Orang miskin nggak punya harta, gimana dia mau sedekah dengan hartanya? Wong dia memenuhi kebutuhannya saja dia nggak bisa. Dia bisa menolong orang yang dizalimi, memenuhi hajat orang yang membutuhkan pertolongan untuk memenuhi hajatnya. Dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Itu juga merupakan sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, zikir itu juga merupakan sedekah. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa sedekah itu bentuknya bisa bermacam-macam. Bukan hanya satu macam saja berupa memberikan sebuah pemberian harta. Bukan hanya itu. Tetapi bagi orang yang mampu untuk bersedekah dengan harta, ya dia bersedekah dengan harta. Jangan dia nggak bersedekah dengan harta, alasannya apa? Saya sedekah pakai kebaikan saja, melakukan kebaikan. Jadi dia kaya raya, harta bendanya melimpah, kemudian disuruh sedekah nggak mau. Kamu kok nggak sedekah? Nah, saya kan tiap hari sholat, puasa itu sedekah. Saya zikir itu sedekah. Sementara duitnya disimpan, disimpan di lemari. Dia nggak mau sedekah berupa harta kepada orang lain, padahal dia mampu untuk bersedekah dengan harta benda. Tadi kita katakan sesuai dengan kondisi. Kalau dia punya harta kekayaan, ya dia sedekahnya dengan harta kekayaan yang dimilikinya tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Hakim bin Hizamin, saking Hakim ibni Hizam,
Qala dawuh sapa Hakim Ibni Hizam, sa'altu jaluk sapa ingsun. Jaluk bondo, ya jaluk. Sa'ala itu kadang berarti bertanya, terkadang berarti meminta. Di sini meminta harta. Sa'altu jaluk sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atani nuli paring sapa Rasulullah ing ingsun. Karena dulu pernah kita sampaikan Nabi itu kalau diminta, Nabi pasti memberikannya. Nah, kalau ada orang minta sesuatu kepada beliau, maka beliau pasti memberikannya. Karena beliau adalah orang yang paling dermawan. Enggak pernah Nabi diminta sesuatu kemudian Nabi enggak memberikannya. Langsung diberikannya. Beda dengan kita kan mikir-mikir. Kalau ada orang misalnya datang kepada kita meminta sesuatu, minta duit misalnya, maka kita mikir-mikir, saya kayaknya masih butuh dan sebagainya. Nah, mikir-mikir dulu, kadang dikasih, kadang enggak. Kalau kita butuh enggak kita kasih, kalau kita enggak butuh kadang kita kasih, kadang enggak. Itu kebanyakan kita kayak seperti itu. Tapi kalau Nabi enggak, kalau ada orang minta maka Nabi akan memberikan, mengabulkan permintaannya. Tsumma sa'altuhu nuli njaluk sapa ingsun ing Kanjeng Nabi fa'atani. Nah, nuli paring sapa Kanjeng Nabi ing ingsun. Tsumma sa'altuhu fa'atani. Sampai 3 kali. Siapa? Sahabat tadi itu minta kepada Nabi, Hakim bin Hizam minta kepada Nabi, dikasih. Kemudian minta lagi, dikasih lagi. Minta lagi, dikasih lagi. Sampai 3 kali. Setiap kali dia minta sesuatu dari Nabi, maka Nabi memberikannya. Tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Hakimu, Hakim, inna hadzal mala satemene bondo iki iku khadiratun. Iku khadiratun khulwatun. Buah-buahan kang ijo kang manis. Faman akhadhahu mongko utahi sapane wong iku akhadhahu ngalap sapa man ing almal bisakhawati nafsin kelawan ridhone ati burika mongko den berkahi lahu ketuwe man fihi ing dalem mal. Waman lan utahi sapane wong iku akhadhahu ngalap sapa man ing almal bi israfi nafsin kelawan tomae ati lam yubarak mongko ora den berkahi lahu ketuwe man fihi ing dalem mal. Wa kana lan ana sapa wong iku kalladzi kaya wong yakulu kang mangan sapa alladzi wala yasba'u lan ora warek sapa alladzi. Wal yadu lan utawi tangan al ulya kang ana dhuwur iku khairun luweh bagus minal yadi tinimbang saking tangan as-sufla kang ana ngisor. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, beliau mengatakan aku meminta sesuatu kepada Nabi, Nabi memberikannya. Kemudian aku memintanya lagi, Nabi memberikannya lagi. Kemudian aku memintanya lagi, Nabi ngasih lagi. Setiap Hakim bin Hizam minta, Nabi selalu memberikan apa yang dia minta. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu seperti buah-buahan yang hijau, yang manis, yang masih segar dan manis. Di sini Nabi memuji harta, tetapi tidak secara mutlak. Karena harta benda ini Nabi tidak memujinya secara mutlak, Nabi juga tidak mencelanya secara mutlak. Jadi jangan mencela harta benda secara mutlak, tetapi juga jangan memuji harta benda secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi juga pernah memuji harta benda. Sehingga kan dilihat-lihat harta benda itu bagaimana seseorang mendapatkannya dan bagaimana seseorang mentasarrufkannya.
Nabi mengatakan bahwa harta benda itu beliau serupakan dengan khadiratun hulwah. Yang maksudnya itu adalah buah-buahan yang hijau, yang lezat, yang manis, seperti itu. Harta kekayaan itu disamakan Nabi dengan itu. Kalau seseorang itu mendapatkan harta itu bisa khawati nafsin, burikalahu fihi. Bisa khawati nafsin, dari orang yang memberi dan orang yang diberi. Kalau orang yang memberikan harta itu dengan apa? Bisa khawati nafsin, artinya dengan ridho dari orang yang memberi. Jadi orang yang memberi itu betul-betul dia memberikannya dengan kerelaan hati, dengan senang hati. Kemudian yang mengambil itu dia juga mengambilnya dengan tanpa meminta-minta. Tanpa meminta-minta. Padahal dia apa? Padahal dia itu tidak membutuhkannya. Tidak seperti itu. Atau yang pertama begini. Yang pertama, nanti itu yang kedua ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama, yang dimaksud bisa khawati nafsin, apabila harta itu yang memberikannya dengan kerelaan hati, dan orang yang mengambil harta itu bisa khawati nafsin juga, artinya dia tidak meminta-minta kepada orang tersebut, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari harta yang dimilikinya. Jadi orang meminta-minta di sini begini. Hakim bin Hizam itu meminta kepada Nabi itu karena beliau butuh. Ini yang pertama harus diperhatikan. Karena meminta-minta sesuatu kepada orang lain, meminta-minta harta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, itu hukumnya haram. Syahadah, namanya syahadah, yang hukumnya adalah haram. Misalnya kamu nggak membutuhkan sesuatu, kemudian kamu bilang minta dong, misalnya minta, sedikit-sedikit minta, padahal dia nggak membutuhkan itu. Nggak membutuhkan artinya untuk kebutuhan primer dia, kebutuhan pokok dia, makan, minum, itu sudah dia nggak membutuhkannya. Kemudian temannya punya sesuatu, dia minta saya. Kawannya punya jajan, minta saya. Temannya punya makanan, minta saya. Dia minta kepada orang lain, padahal dia nggak makan itu juga nggak apa-apa. Itu artinya kan nggak ada hajat. Nggak ada hajat bagi dia untuk meminta-minta. Hukum meminta-minta yang seperti itu apa hukumnya? Kalau tanpa ada kebutuhan, hukumnya haram, nggak boleh. Jangan dibiasakan kamu menjadi seorang yang peminta-minta. Ini yang pertama. Nah, dalam hadis ini Hakim bin Hizam itu memang membutuhkan. Beliau memang membutuhkan sehingga beliau minta kepada Nabi dan Nabi ngasih. Sampai 3 kali itu karena Hakim memang butuh, bukan karena Hakim nggak butuh kemudian minta kepada Nabi, enggak. Tetapi beliau seseorang yang sangat membutuhkan terhadap harta untuk kebutuhan dia. Maka Nabi kemudian memberikannya. Ini yang pertama, yang penting untuk diperhatikan. Kemudian Nabi seterusnya memuji harta, bahwa harta itu seperti buah-buahan yang hijau, yang masih segar dan manis. Tetapi diberkainya harta benda itu tergantung bagaimana seseorang itu mendapatkan harta itu. Artinya Nabi tidak memuji secara mutlak, tidak memuji harta secara mutlak, dan juga tidak mencela harta itu secara mutlak. Yang pertama, apabila seseorang itu
mendapatkan harta itu tanpa dia minta-minta kepada orang lain yang dia nggak membutuhkannya. Kemudian orang lain itu memberikannya secara keridhaan hatinya. Jadi yang ngasih itu ridho dengan penuh kerelaan. Kemudian yang ini dia tidak meminta-minta. Yang dia mengambil harta itu tidak dengan cara meminta-minta yang dia nggak butuh. Maka dia akan mendapatkan keberkahan dari harta itu. Harta yang dia pegang akan diberkahi. Kenapa? Karena dia mendapatkan dari orang lain dengan penuh keridhaan dari orang tersebut, dan dia mendapatkannya juga bukan dengan meminta-minta kepada orang tersebut sesuatu yang dia tidak memiliki hajat. Maka burika lahu fihi, maka dia akan diberkahi dengan harta yang dipegangnya itu. Yang kedua, kalau sebaliknya seseorang itu mendapatkan harta itu dengan meminta-minta, maksa-maksa lagi. Sudah minta-minta, dia sebenarnya nggak butuh tapi minta. Seperti yang tadi kita ceritakan, melakukan syahadah. Apalagi orang yang memberikannya itu tidak ridho. Orang kalau dipaksa, apalagi di depan umum dia minta, akhirnya dia terpaksa memberikannya. Atau karena malu dia kemudian memberikannya tanpa kerelaan hati dari orang tersebut. Jika seperti itu bagaimana? Lam yubarak lahu fih. Maka dia enggak akan mendapatkan keberkahan dari harta yang dimilikinya. Bahkan bisa jadi harta yang diambilnya itu menjadi harta yang haram karena diambil bi ghairi ridha sahibihi, karena harta itu diambil tanpa ridha pemiliknya. Wa kana kalladzi yaqulu wa la yashba'u, dia seperti orang yang makan dan tidak kenyang, makan tetapi tidak kenyang. Sehingga laparnya itu menjadi azab bagi dia. Makan tetapi nggak pernah merasakan kekenyangan. Semakin dia makan semakin sakit, semakin dia tidak menemukan kenyang. Itu namanya nggak berkah dan menjadi penyakit yang harta yang dia ambil secara tidak benar tadi menjadi penyakit bagi dia. Kemudian Nabi mengatakan waliyadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya artinya al-munfiqah, orang yang memberikan, yang memberi nafkah, yang memberikan sedekah itu lebih baik minal yadil sufla, artinya orang yang meminta-minta. Orang yang memberi sedekah itu lebih baik daripada orang yang menerima sedekah. Maka hendaknya kita menjadi yang al-yadul ulya, orang yang bersedekah, bukan orang yang menerima sedekah, apalagi orang yang meminta-minta kepada orang lain. Jadi minta-minta tadi hukumnya bagaimana? Dirinci. Jika dia punya hajat maka boleh, tetapi jika nggak ada hajat yang mendesak, hajat itu artinya hajat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka jika nggak ada hajat seperti itu maka meminta-minta itu tidak diperbolehkan. Meskipun meminta sesuatu hal yang kecil itu harus kita hindari. Demikian pengajian kita, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.